Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang. Saya adalah guru PAI di PPD SDN 2 Ligasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 1 tahun 2024 di UIN Hasjember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video untuk uji kompetensi di materi kelas 6, yaitu tentang hukum halal dan haram, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademik di UIN Hasjember, terutama kepada Bapak Dekan, Bapak Kepala Prodi, dan seluruh dosen yang telah membantu saya dalam pelaksananya ujian kompetensi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bapak Ibu hari ini penuh dengan semangat, seperti Bapak yang semangat mengajar kalian. Oke, hari ini kita akan belajar PAI seperti minggu lalu. Untuk itu, sebelum kita memulai, silakan untuk kainnya dipimpin doa. Berdoa. Cita-citakan suatu saat nanti kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilmu yang kita pelajari sekarang bermanfaat untuk kita suatu saat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita menuju ke menyanyikan
pelajaran tadi menjadi semangat baru untuk kalian dalam menata masa depan. Oke, jangan lupa. Baik ya, ke depan. Sebelum mulai, Bapak ingin mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? 1, 2, 3, 4. Ada semua. Siapa? Iya. Mau perjalanan. Memudahkan ya. Semoga menjadi orang yang lebih baik suatu saat. Dan ke depan anak-anak, kita akan melaksanakan penilaian awal dulu, asesmen diagnostik. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan dalam Islam disebut dengan makanan yang hukumnya apa? Akur? Halal, akur? Makanan yang diperbolehkan dalam Islam disebut dengan makanan yang hukumnya? Kelompok ini? Ini? Akur. Yang kedua, contoh minuman yang dilarang dalam Islam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Apa? Anggur merah. Apalagi? Minuman keras, miras. Apalagi? Hah? Ya, minuman keras, miras. Terus? Alkohol. Apalagi? Tuak yang bisa memabukkan. Yang ketiga, daging hewan yang halal harus disembelih dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam dengan menyebutkan nama sebelum disembelih. Ya, menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Tuhan kita. Otomatis apa yang disembelih menjadi halal ketika kita menyebutkan nama Allah. Yang keempat, ijma ulama adalah kesepakatan para ulama mengenai hukum syariat setelah masa. Tidak ada yang menjawab, jadi kita bisa nanti jelaskan. Siap mengikuti pelajaran? Ya. Pertanyaan pemantiknya, dengarkan baik-baik. Pertanyaan pemantiknya, kenapa Allah menciptakan makanan atau kegiatan itu halal dan haram? Nah, untuk itu kita akan membahas hukum halal dan haram, definisi serta dasar hukum halal dan haram untuk kelas 6 fase C. Bersama siapa ini? Itu saya. Tujuan pembelajaran. Nah, nanti setelah kalian belajar tentang hukum halal dan haram, yang pertama, kalian mengetahui definisi halal dan haram serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang jadi tujuan yang pertama, wajib. Nah, yang kedua, mengetahui dasar hukum halal dan haram sebagai pengamalan hukum agama. Nanti kalian tahu dari mana hukum halal dan haram ini berasal. Nah, itu yang kedua. Ini aja dulu ya yang kita pelajari, tujuannya seperti ini. Nah, definisi halal. Apa? Coba baca. Yang diperbolehkan dalam agama, baik itu makanan, minuman, perilaku ataupun aktivitas lainnya. Kenapa bisa disambungkan dengan perilaku? Karena makanan dan minuman halal bisa jadi berubah jadi haram ketika cara mengolahnya atau aktivitasnya. Dalam konteks Islam, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya apa? Makanan yang disembelih sesuai dengan aturan Islam atau aktivitas yang tidak melanggar agama. Pahit tuh? Pahit. Nah, sekarang definisi haram. No. Apa? No. Apa? No. Yang tidak boleh dilakukan. Secara bahasa apa?
mendapatkan dosa jika dilakukan, baik itu mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu. Sementara menurut agama Islam apa? Haram. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk makanan, minuman, perilaku, dan tindakan yang jelas dilarang dalam Al-Quran dan Hadis, seperti mengkonsumsi dan melakukan minuman miras. Ini nih dasar hukum ya, dasar hukum dalam Al-Qurannya. Dasar hukum, kenapa ada hukum halal dan haram? Yang pertama ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran satu-satunya sumber hukum agama Islam yang pertama. Yang kedua dalam hadis. Apa hadis itu? Siapa yang tahu? Hadis itu sumber hukum yang berasal dari sabda Rasul, dari hadis Rasul. Yang ketiga adalah ijma. Apa ijma itu? Nanti kita bahas. Halal dan haram di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat. Ini hanya beberapa ayat saja. Yang pertama, ayat-ayat yang jelas menyebutkan makanan dan perilaku yang diizinkan. Yang disebut apa tadi? Dan yang dilarang apa? Itu aja ya. Yang diizinkan, yang diperbolehkan, yang tidak diizinkan atau dilarang disebut haram. Seperti surah Al-Baqarah ayat 173 dan surah Al-Maidah ayat 3. Nah, di sana jelaskan makanan-makanan yang boleh dan tidak. Nanti kita bahas ke depannya. Sekarang halal dan haram dalam hadis. Sabda Nabi. Nah, ini untuk kalian pahami bahwa hadis itu adalah sabda Nabi. Segala sesuatu yang keluar dari Nabi, baik apa? Perkataan atau perbuatan. Yang menjelaskan hukum-hukum tertentu dan memberi contoh tentang halal dan haram. Seperti dalam hadis yang menyebutkan daging babi dan minuman keras sebagai ini nih ijma. Nah, kalian tadi kan bertanya, Pak, apa ijma itu? Nah, ini ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syariat setelah masa siapa? Setelah masa Nabi Muhammad. Jadi tadi pertanyaan yang tidak dijawab pada segmen awal. Nah, hukum atau ijma itu setelah masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak ada, terus para sahabat juga tidak ada. Nah, dilanjutkan dengan ijma para ulama yang menentukan hukum dan haram. Termasuk sekarang di Indonesia sendiri ada wadahnya, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkan atau mengharamkan suatu barang. Gini kita di barang-barang atau di produk-produk ada label halalnya. Itu harus melewati dulu Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan ijma ulama. Termasuk di Indonesia itu apa? Majelis Ulama Indonesia atau disingkat menjadi MUI. Apa? MUI. Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini manfaat memahami halal dan haram. Yang pertama apa? Menjaga keimanan dan ketakwaan. Ya, iman dan takwa kita akan terjaga jika kita memahami halal dan haram. Yang kedua, menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan dosa. Oke, paham ya? Yang ketiga, memastikan bahwa setiap aspek kehidupan termasuk makanan dan aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita melakukan hal atau memakan sesuatu itu, alhamdulillah kita melakukan atau memakan yang halal. Lanjut. Kesimpulannya, hukum halal dan haram adalah apa? Pedoman dari umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi dan lakukan serta mendekatkan
memahami hukum halal dan haram. Yang kedua, memahami bahwa hukum dan halal itu terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' ulama. Anak-anak, ini adalah video tentang halal dan haram. Nanti kalian berimajinasi apa yang disebut halal dan haram itu bisa dibedakan. Nanti untuk mengerjakan tugas kelompok. Silakan diamati dulu video pembelajarannya. Nah, Samil, di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pit hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, ya? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di laut, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja mengurus bagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya itu bukan makanan musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita ke kelas ini. Kalau begitu, kembalikan sosis itu. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalian isi lembar ini, lembar aktivitas kalian. Di sini diceritakan. Nah, diceritakan ada sebuah cerita, terus nanti kalian jawab pertanyaannya, terus nanti masing-masing ketua kelompoknya atau semuanya silahkan di depan kelas untuk presentasi. Ya, semua pakai pulpen. Sekarang juga nama kelompoknya boleh, nama ketuanya boleh. Atau nama kelompok bisa, misalkan kelompok Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, dan Nakir. Jangan diisi dalam waktu 5 menit. Ya. Di sebuah desa terdapat 5 teman.
beberapa makanan dari toko, yaitu daging babi dan minuman yang merokok yang tidak sengaja dibeli oleh ibunya. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Cepat. Apa saja makanan yang disiapkan oleh Aisyah? Silakan jawab. Apa saja makanan yang dibawa oleh Aisyah? Cepat. Terus. Semuanya kerja, semuanya kerja. Bagus. Ini akan membantu kalian untuk memahami. Yang pertama memahami cerita singkat, yang kedua kalian bisa membedakan. Pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua kan mengapa daging babi dan telur termasuk makanannya haram? Iya. Iya, kesehatan. menurut Islam. Nah, karena dilarang. Karena dalam Al-Quran ada. Bagus. Kelompoknya itu sudah, Ahmad sudah. Silakan anak-anak kalau yang sudah diangkat. Siapa yang sudah? Oke. Silakan Esa, berdiri. Silakan dipresentasikan, dijawab. Apa saja makanan yang disiapkan oleh Aisyah yang halal yang tadi disebutkan? Ayam goreng. Terus nasi. Terus Dan es teh. Betul? teh. Silakan kelompok 2 Afnan. Jawab pertanyaan yang kedua. Mengapa daging babi dan minuman beralkohol termasuk makanan yang haram? Karena dilarang oleh Allah. Ya, bagus. Karena dilarang oleh Allah yang tertera di dalam Al-Quran seperti yang kita pelajari tadi. Silakan kelompok 3 Rafka, sebutkan. Jawab pertanyaan ketiga. Kita harus Apa yang Aisyah katakan untuk mengingatkan teman-temannya tentang pentingnya memilih makanan halal? kita harus memilih makanan yang halal agar bisa menjaga iman kita. Ya, kita harus memilih makanan yang halal agar bisa menjaga iman kita, seperti yang kita jelaskan tadi. Terus silakan kelompok 4 sebutkan satu contoh makanan atau beberapa contoh aja, jangan satu. Makanan halal yang bisa dijadikan dalam acara makan bersama. Sayur apa? Sayur sop, terus ayam goreng, terus apa lagi? Ikan asin, apa lagi? Air putih, buah-buahan, boleh semuanya. Jadi sekarang paham ya apa yang kita jelaskan dan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, ini tentang hukum halal dan haram. Jadi intinya segala sesuatu yang diperbolehkan, baik itu makanan atau hal atau aktivitas perilaku disebut halal. Dan yang kedua, perhatikan, segala sesuatu baik makanan, minuman atau aktivitas yang dilarang oleh Allah disebut halal. Sampai sini paham tuh? Oke, kita akan melakukan asesmen untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian. Pertama, Ahmad. Siswa kedua, Al-Farizi. Yang ketiga, Azka. Yang keempat, Dadan Mulyadi. Yang kelima, Gitsa. Yang keenam, Hilya. Tolong dikasih.
Yang ketujuh Keiza. Ini Keiza. Keiza. Ini Keiza. Kan lain Jepang na Terus siapa lagi? Abdi Lina. Nih, Lina. Terus Abdi Manap. Azhari Afnan. Terus Fabian. Udah ya? Pinjam dulu satu. Oke, Bapak akan menjelaskan cara bermain asesmen kita. Lihat, ini ada barcode. Nanti Bapak akan menyeken barcode ini dari jawaban-jawaban kalian. Cara menjawabnya, jika jawaban betul A, ini kan ada huruf A ya. Kalian nanti tinggal seperti ini. A. Kalau B jawabannya kalian putar. Ini B ada huruf B, ada nggak? Ada. B. Kalau kalian misalkan menjawab C, putar ke C. Kalau kalian menjawab D, putar ke D. Paham tuh? Paham. Oke, bisa dimulai? Siap? Siap. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anak. Pertanyaan pertama, makanan yang diperbolehkan dalam Islam disebut dengan A. Haram, B. Halal, C. Makruh, D. Sunnah. Silakan angkat jawabannya. Oke. beda-beda Gak apa-apa, dan itu juga kelihatan. Lihat ke sini. Tunjukkan ke Bapak. Sip. Kita beda ya jawabannya. Apa jawabannya? Halal. Ini nih yang pertanyaannya, yang jawabannya betul semua. Oh, berarti semuanya betul. Pertanyaan kedua. Daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam dianggap sebagai, silakan diangkat. Harus terlihat ya, harus terpindai oleh Bapak. Ya bagus dong. Jawabannya adalah haram. 9 orang yang betul menjawab. Pertanyaan selanjutnya, silakan diperhatikan. Manakah dari berikut ini yang termasuk makanan haram? A. Daging ayam, B. Ikan tuna, C. Daging sapi, D. Daging babi. Harus terlihat ya jawabannya. Jawabannya adalah daging babi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus diucapkan sebelum menyembelih hewan untuk makanan halal? A. Alhamdulillah, B. Bismillah, C. Subhanallah, D. Allahu Akbar. Diangkat. Jawabannya adalah kode ya bismillah dong, karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya, minuman yang dilarang dalam Islam adalah A. Air putih, B. Teh, C. Jus buah, D. Alkohol. Jawabannya adalah alkohol. Alkohol, hampir betul semua ya. Pertanyaan selanjutnya,
salah satu contoh makanan yang halal. A. Daging kelinci, B. Daging babi, C. Kerupuk yang mengandung lemak babi, D. Minuman beralkohol. Silakan diangkat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Daging kelinci. Nah, pertanyaan selanjutnya, ijma ulama. Nah, ini yang dijelaskan tadi. Ijma ulama berarti A. Konsensus para ulama, B. Perbedaan pendapat, C. Makanan yang enak, D. Larangan dalam Islam. Pakai dua tangan ya, biar kelihatan. Pakai dua tangan. Gak boleh ketutupan jawabannya. Jawabannya adalah A. Konsensus para ulama. Konsensus itu kesepakatan para ulama. Kedelapan, yang bukan termasuk ciri makanan halal. Yang bukan termasuk A. Tidak mengandung bahan haram, B. Disembelih dengan menyebut nama Allah, C. Diproduksi dengan cara yang tidak etis, D. Aman untuk dikonsumsi. Silakan diangkat jawabannya. Oke. Jawabannya diproduksi dengan cara yang tidak etis. Pertanyaan selanjutnya nomor 9. Apa yang harus dilakukan jika kita ragu tentang status halal suatu makanan? Jika kita ragu, apa yang dilakukan? A. Mengabaikan saja, B. Bertanya kepada orang yang lebih tahu, C. Membeli dan mencobanya, D. Tidak perlu peduli. Silakan. Bagus, sudah jawab semua. Anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh perhatian sehingga kita simpulkan ya, hukum halal dan haram adalah pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu makanan, minuman, atau kegiatan. Kita harus memahami yang halal itu berarti yang dibolehkan, yang haram itu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bagaimana pembelajaran ini? Kira-kira menyenangkan atau membosankan? Apa yang ingin kalian pelajari nanti setelah ini? Apa seperti ini medianya atau bisa ditambah lagi? Bisa. Nah ini salah satunya ya, media kita kedepannya akan menggunakan media papan magnet ini. Ini media papan magnet. Ini bisa dijelaskan, bisa dipahami makanan yang halal dan haram. Makanan yang halal itu banyak ya, contohnya seperti yang ada di tabel ini, di media ini. Dan yang makanan haram juga ada. Baik itu? Oke. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan, apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri, selebihnya atau ke depannya bisa bermanfaat atau bisa disampaikan kepada orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.